Sudah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya. Pokok pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bekerja sama dengan teman-teman. Jadi, kita akan membahas bekerja sama dengan teman-teman. Adapun tujuan pelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi, bekerja sama dengan teman dengan diberikan bacaan kitab suci yaitu Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi untuk itu kita buat dulu pengertian bekerja sama dengan teman-teman, yaitu kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya terjadi karena orientasi perorangan dengan kelompoknya dan kelompok yang lain. Anak-anak, contoh kerjasama di sekolah yang Ibu buat. Yang pertama, membersihkan ruang kelas dengan membentuk regu piket. Yang kedua, kerjasama dalam tugas kelompok. Dan yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 4, berdiskusi bersama teman untuk memecahkan suatu masalah. Yang kelima, saling membantu teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal latihan. Dan yang keenam, bekerja sama menjaga nama baik sekolah dengan tidak merugikan tawaran, tontonan, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, bekerja sama mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, mengerjakan tugas tepat waktu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk bekerja sama antara guru dan murid agar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Ibu akan mencontohkan tentang bekerja sama, bagaimana bekerja sama di lingkungan sekolah kita. Bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimanakah kita bekerja sama di lingkungan sekolah kita. Ibu bertanya dulu sama anak-anak sekalian, apa saja contoh-contoh bekerja sama di lingkungan sekolah kita? Siapa yang bisa menjawab? Tanya Bu, dalam membersihkan kelas. Iya, bagus. Yang lain? Anak Ibu Yohanes? Ya, Bu. Contohnya Bu lagi menanam bunga. Iya, bagus. Itu adalah salah satu bekerja sama untuk lingkungan sekolah kita. Ya. Ada lagi anak kami? Anak Ibu Intilai? Membabat rumput di halaman sekolah. Iya, bagus sekali anak Ibu. Berarti sudah menerapkan cara untuk membersihkan bekerja sama di lingkungan sekolah.
Jadi, manfaat bekerja sama adalah yang pertama, pekerjaan lebih ringan. Yang kedua, menciptakan ide dan cara baru. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Yang keempat, melatih emosional. Jadi untuk itu, kalau kita bekerja sama, kita menyimak video yang akan kita tampilkan bagaimana cara kita bekerja sama di lingkungan kita masing-masing. Sebentar ya anakku, Ibu akan tampilkan video bagaimana cara bekerja sama di lingkungan kita. Sekarang ini selesai. Ay, Diyos. Kapag patalo na isulira mga tao. Apakah sudah melihat? Belum lagi, Bu. Bentar ya. Jadi video na yung YouTube video saya. Oh, dana ba? Dana. Nampak. Sudah nampak anakku? Nampak, Bu. Ya. Kita perhatikan dulu videonya sebentar ya. Untuk bekerjasamanya kita lewatkan saja ya. Ini contohnya mengangkat barang bersama.
Kena aja. Sudah. Ya, dari video tadi kita hanya sebentar melihat, dari situ kita tahu bahwa bekerja sama itu adalah untuk memudahkan pekerjaan kita. Lalu kita lihat dulu bacaan kitab suci. Dasar kitab suci kita adalah peserta didik diajak untuk memahami kitab suci. Kita lihat bacaan kitab suci kita diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku datang menasehati kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah dalam Bapa yang di atas semua adalah orang semua dan dalam semua. Inilah bacaan kita. Sekarang kita berkelompok. Bagaimana kita membuat bekerja sama supaya pekerjaan kita lebih mudah. Kena aja. Pertanyaannya, Ibu nanti bertanya sama anak-anak ya. Apakah manfaat bekerja sama dengan teman-teman? Anak Ibu Yohanes. Apa manfaat bekerja sama dengan teman-teman? Ya Bu, pekerjaan akan cepat. Ya, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, bagaimana cara bekerja sama teman-teman yang baik? Anak Ibu Nandia. Apa, Bu? Bagaimana cara bekerja sama teman-teman yang baik? Bekerja sama dengan teman-teman yang baik, menurut saya, Bu, saling menolong, Saling menolong. membantu teman kita yang sedang bekerja membersihkan, contohnya membersihkan kelas. Iya, bagus. Itu, Bu. Apa peran penting bekerja sama dengan teman? Anak Ibu Intilai. Di mana anak Ibu Intilai? Lagi minta permisi ya tadi, Bu. Ulangi, Bu. Sudah datang saya. Ya. Pertanyaannya Ibu ulangi. Apa peran penting bekerja sama dengan teman? Peran penting bekerja sama dengan teman adalah berdoa.
Ya, Berdoa, Bu. ada yang lebih ada jawaban yang lain? Ibu anak Ibu Martina? Apa peran penting bekerja sama dengan teman? Meringankan pekerjaan, Bu. Iya, bagus. Ini untuk bekerja sama ya anak Ibu intilai. Iya, Nanti Bu. kalau berdoa kita bahas yang lain. Ini untuk tema kita adalah bekerja sama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan refleksi. Nanti anak Ibu kalau jawab iya atau tidak ya. Apakah kalian kesulitan dalam memahami materi ini? Tidak. Tidak, Bu. Ya, tidak. Bagus. Yang kedua, apa kalian senang mengikuti pelajaran ini? Senang, Bu. Ya, bagus. Berarti iya ya. Iya, Bu. Apakah kalian senang melakukan diskusi dengan teman? Senang, Bu. Ya. Apakah kalian memahami kesulitan dalam diskusi ini? Temanya tadi bekerja sama dengan teman. Berarti itu adalah bergotong royong bersama-sama kan? Apakah kalian mengalami kesulitan untuk bekerja sama? Tidak, Bu. Tidak, karena melakukan pekerjaan bersama-sama. Sekarang sekian dari Ibu, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Iya, berarti sudah jelas semua ya. Jelas, Bu. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih, Bu.